Selamat datang di ruang konsultasi cinta bersama saya, Madam Tiara. Ruang di mana hati didengarkan tanpa dihakimi. Dan di segmen kali ini kita akan membahas tentang suatu hubungan yang bisa dikatakan sering banget terjadi dan dialami oleh banyak pasangan, namun tidak disadari oleh mereka. Hubungan yang tidak sehat. Mengapa kita bertahan dan terjebak dalam hubungan yang toksik? Hubungan toksik bukan cuma tentang kekerasan fisik yang dialami oleh pasangan satu sama lain, melainkan dari ucapan lisan secara emosional, ataupun gaslighting, atau juga mungkin kontrol yang sangat-sangat posesif. Bahkan lagi ada yang sampai takut kehilangan, yang pada akhirnya mau tidak mau mempertahankan walaupun sudah tahu hubungan itu adalah hubungan yang toksik. Menurut data survei psikologi hubungan, terhitung bahwa 60% orang yang berada dalam hubungan toksik sebenarnya sudah menyadari akan hal itu. Namun mereka tetap bertahan. Mengapa demikian? Karena hati terkadang diselimuti oleh rasa takut kehilangan dan rasa takut ditinggalkan. Ketika kita memiliki hubungan yang sehat, itu akan membuat kita jauh lebih berkembang dan jauh lebih menjadi diri pribadi yang lebih baik lagi. Berbeda halnya dengan kita yang memiliki hubungan toksik. Bukan cuma dari fisik saja, tapi dari pikiran, hati, dan juga mental kita yang akan dirusak karena suatu hubungan yang toksik itu. Bahkan tidak jarang juga orang-orang yang sudah berada di titik terendahnya ketika mengalami suatu hubungan toksik karena takut kehilangan, mereka akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dan di segmen kali ini bersama gue Madam Tiara bakal ngobrolin tentang hubungan yang toksik, dan juga sudah ada beberapa surat dari penonton yang mungkin nanti kita bakal coba kulik bareng. Halo Madam Tiara. Halo Aisyah, duduk silakan duduk. Kamu bawa apa nih? Aku udah bawain curhatan dari teman-teman penonton nih. Oke, banyak kayaknya ya? Banyak dong. Banyak, ya udah boleh. Daripada kita penasaran isinya apa, curhatannya apa, boleh langsung dibacain kali ya? Boleh. Oke, sambil Asa baca, sambil saya mencatat. Dear Madam Tiara, aku Sarah. Aku sudah pacaran selama 2 tahun. Dia sering marah, mengontrol aku, bahkan melarang aku berteman dengan siapapun itu. Aku tahu ini tidak benar dan merugikan diriku sendiri. Tapi aku harus bertahan karena aku takut kehilangan dan merasa tidak ada yang mencintaiku lagi selain dia. Aku harus bagaimana ya Madam? Aku capek tapi terlalu takut untuk ditinggalkan. Bagaimana nih Madam Tiara? Aduh, siapa tadi, Sarah ya? Iya, dari Kak Sarah. Sarah, 2 tahun dalam hubungan toksik. Biasanya kalau hubungan toksik terjadi itu ketika sudah memulai atau memasuki area hubungan di 3-6 bulan. Karena biasanya hubungan yang awal itu masih manis-manis. Ya, pasti dong. Pasti kamu juga gitu kan ya, saya. Kalau misalkan memulai suatu hubungan tuh pasti kayak masih manis, masih romantis, masih like queen banget lah gitu. Tapi kalau misalkan udah kita ngomongin 2 tahun, kamu harus tahu dulu nih, dari mulai kapan hubungan kamu ini toksik. Buat siapa? Sarah ya tadi. Kamu udah harus tahu berawal dari mana toksik. Biasanya hubungan toksik itu kan diawali mungkin dari awalnya kecemburuan yang tiba-tiba memicu rasa curiga yang pada akhirnya posesif nih ke kita. Apalagi katanya si pasangannya ini sering marah, sering banget mengkontrol dan banyak larangan. Sebenarnya itu nggak salah ya kalau dari sudut kacamata gue sebagai seorang madam cinta gitu. Ketika kita dalam hubungan itu marah masih oke, tapi kalau misalkan marahnya udah menggebu-gebu banget, itu juga lo harus bisa melawan dan lo harus bisa kasihan sama diri lo sendiri ya. Buat Sarah, kamu di sana yang lagi nonton ini, apalagi ketika dia mengkontrol. Gak ada salahnya juga kalau misalkan pasangan kamu mengkontrol, mungkin mengkontrol dari pola kehidupan kamu, pola kesehatan kamu, dan lain sebagainya. Cuma tetap kamu harus balikin lagi, kamu tanya lagi ke diri kamu, apakah ini cinta?
apakah memang semua larangan dia, kontrol dia, dan marah emosinya dia itu adalah bentuk cinta pasangan kamu ke kamu, atau sebaliknya gitu. Dan berawal dari mana sih biasanya toksik itu? Kalau kita perhatikan lagi lebih dalam ya, hubungan toksik itu biasanya posesif yang kamu lagi di mana, sama siapa, ngapain, yang dimana tuh setiap menit kita tuh harus ngabarin, ya pasti kayak gitu juga. Nggak ada salahnya juga kalau kita mengabari pasangan kita mau ke suatu tempat, itu oke, karena biar tahu nih pasangan kita, oh ternyata Sarah nih lagi di sini loh, lagi kumpul sama teman-temannya. Tapi yang menjadi satu permasalahan adalah ketika hubungan yang sudah mulai kayak oke, lo bergaul sama Asia nih. Misalkan Asia bergaul sama Madam. Tiba-tiba ada larangan, lo nggak boleh ya sama Madam, soalnya Madam begini. Itu kan versi dari sudut pandang dan kacamata si pasangan Asia kan. Begitupun Sarah. Jadi mungkin ada kalanya Sarah, kalau dari gue ya, coba lo renungin diri dulu deh, ini tuh sebenarnya cinta atau bukan. Dan hubungan kayak gini, apalagi sudah 2 tahun ya, 2 tahun, lo mau nih badan lo, mental lo, fisik lo, hati lo terus-terusan diisi dengan sesuatu yang bikin lo sakit gitu. Jangan takut kehilangan, karena dalam kehidupan ini kita pasti akan kehilangan apapun bentuknya, baik dari hal kecil maupun hal besar, kita pasti akan merasakan kehilangan. Dan rasa takut itu bukan karena kamu takut sebenarnya, tapi karena kamu belum terbiasa untuk tanpa pasangan kamu. Jadi istirahatin dulu hatinya, nggak apa-apa ngomong, kita break dulu ya, kita istirahat dulu. Kita saling introspeksi diri dulu satu sama lain, apa salahnya dia, apa salahnya kamu, apa kurangnya dia, apa kurangnya kamu. Kasih jeda waktu hubungan kalian, better kayak seminggu masih oke. 1 minggu untuk nggak komunikasi, tapi dilihat 1 minggu ke depan setelah tidak ada komunikasi, apa yang terjadi dalam hubungan itu. Dan kamu pun selama 1 minggu itu harus benar-benar mencari kesibukan sendiri. Jangan terfokus dengan, aduh udah 1 minggu nih gue nggak chattingan sama dia, kira-kira dia chattingan sama yang lain nggak ya, kira-kira dia begini nggak ya, kira-kira nanti dia ketemu sama yang lain nggak ya. Jangan isi hati dan pikiran lo sama pikiran yang sebenarnya itu tuh adalah racun buat diri lo sendiri gitu. Jadi buat Sarah ya, kalau dari Madam, kamu istirahatin dulu hubungan kamu break dulu hubungan kamu, kasih jeda hubungan kalian 1 minggu. Ya dia terima atau nggak terima, kamu harus bisa ngobrolin. Kalau misalkan ada kasusnya seperti ini, kenapa kita harus break dulu? Ya karena gue capek nih dengan semua sikap lo yang kayak gini, dengan emosional lo yang menggebu-gebu, dengan apapun itu segala macem, gue capek, jadi gue pengen istirahat dulu. Gak apa-apa, jadi lo harus bisa sayang sama diri lo juga, lo harus bisa ngelawan, dan lo harus bisa kasih tunjuk ke pasangan lo bahwa lo tuh punya harga diri, lo tuh punya value, lo gak usah digituin terus sama pasangan lo. Oke, Sarah semangat. Oke, Sarah selanjutnya Ada dari Lia. Dear Madam Tiara, aku Lia. Aku benar-benar bingung. Hati aku masih nempel sama dia. Padahal hubungan kami sudah selesai. Aku sudah coba kuat, tapi kenangan masih terus datang. Aku cuma ingin tahu bagaimana cara berhenti berharap pada seseorang yang sudah pergi. Bagaimana ini, Madam? Berhenti berharap sama seseorang yang udah pergi. Apa yang masih kamu harapin dari orang yang udah ninggalin kamu? Sesimpel itu. Kamu tanya sama diri kamu sendiri, siapa tadi? Lia ya? Iya. Kamu tanya sama diri kamu sendiri, kalian sudah asing, kalian sudah putus gitu. Untuk apa kamu masih berharap sama seseorang yang pergi meninggalkan kamu, bahkan sudah tidak menengok lagi ke diri kamu? Biasakan untuk hidup tanpa orang yang sudah membuang kamu. Biasakan untuk hidup tanpa orang yang sudah mengabaikan kamu. Pergilah ke tempat di mana kamu dihargai dan kamu merasa dianggap ada. Ketika kamu sudah menemukan situasi dan lingkungan seperti itu, kamu akan tahu rasanya dicintai dengan hebat gimana. Jadi buat Lia, perlahan tapi pasti, ya namanya putus ya, itu pasti sakit. Tapi nikmatin dulu prosesnya, jalanin semuanya dulu. Nanti lambat laun, seiring berjalannya waktu, gue yakin semua itu akan hilang dan lo bakal lupa juga sama dia. Gak usah mikirin dia deh intinya, karena dia pun belum tentu mikirin lo. Oke? Oke, Aisyah, sudah cukup? Sudah. Sudah cukup, terima kasih.
Oh iya, Madam. Kita bukan cuma bacaan surat aja nih. Kita juga kedatangan pasien yang bakal ngobrol langsung dengan Madam. Wah, serius? Iya. Bentar ya, aku panggilin dulu. Oke. Ini dia, Madam, pasiennya. Hai. Halo, Madam. Silakan duduk. Siapa namanya? Oke, terima kasih. Aku namanya Bintang. Oh, Bintang. Oke. Iya, terima kasih Asya. Aduh, kenapa nih? Ada apa nih? Jadi ini ya, Madam ya, aku mau cerita nih. Jadi dulu aku punya hubungan. Oke. Nah, hubungan itu aku udah berlalu 4 tahun. Wah, lama ya. Lama banget. Cicilan motor udah ya? Aduh. Oke, Oke. terus? Terus menurut aku ya, Madam, semenjak aku dalam hubungan ini selama 4 tahun ini, itu tuh aku tuh merasa aku tuh kayak dikekang banget. Oke. Nah, dikekang terus juga kayak aku nggak boleh main sama ini. Sampai di mana ada salah satu teman aku dilabrak sama dia, Madam. Wow, kenapa? Masalahnya apa? Karena kan teman aku ini emang lawan jenis ya. Aha. Nah, dia tuh nggak suka, Madam. Oke. Nah, terus di mana lagi kan aku jadinya nggak jadi capek dong. Iya, betul. Pasti capek punya hubungan yang kayak begitu. Mhm. Menurut Madam gimana sih, Madam? Kalau misalkan kamu bilang 4 tahun, mulai berasa terkekangnya tuh di hubungan yang berapa tahun? Itu udah dari 1 tahun pacaran. Berarti 1 tahun pertama masih manis-manis. Manis-manis banget. Iya, wajar ya, pengantin Iya, baru biasa gitu, banget. pasangan baru. Tapi gini, kamu pernah mikir gak sih kayak apa yang bikin dia kok bisa sih sampai akhirnya mengekang gitu? Atau mungkin kamu pernah melakukan kesalahan kah yang pada akhirnya muncul nih ketidakpercayaan dia sama kamu? Sebaliknya sih, Madam. Hmm. Aku yang waktu berapa minggu pacaran, aku ngelihat isi HP-nya dong. Oke. Jadi itu tiba-tiba notif muncul nih. Oke. Siapa nih gitu. Hmm. Pas aku dibuka DM Instagram, wah banyak, Madam. Jadinya kan aku di situ kayak apa harus percaya lagi kayak gitu. Atau mungkin karena dia yang melakukan, jadi akhirnya dia melampiaskan ke kamu. Mungkin sih. Biasanya seperti itu. Biasanya ketika orang melakukan kesalahan, dia melampiaskan ke orang lain yang tidak melakukan kesalahan sih. Tapi apa yang bikin kamu bertahan di 4 tahun ini? Ya sama sih. Kan aku juga dengar-dengar dari surat itu, Madam. Mhm. Itu ya karena aku juga takut kehilangan, takutnya Oke. nggak ada yang mau sama aku, gitu sih. Oke, terlepas dari hubungan kamu di 4 tahun ini ya, pasti kan udah berpikir untuk ke arah yang ranah lebih serius lah ya. Iya. Ya. Terus lagi ditambah 1 tahun hubungan masih manis di 2, 3, berarti tahun kedua, tahun ketiga dan tahun keempat udah mulai renggang. Kamu LDR juga nggak? Hah? Kamu LDR juga nggak? Enggak, itu malah kita deket juga Tetanggaan? tuh. Apa 5 langkah? Aduh, enggak sih, Madam. Dia juga yang nggak jauh-jauh banget sih rumahnya. Oke, masih satu kota ya. Masih satu kota. Masih terjangkau. Waktu untuk kalian berdua ketemu Itu waktu aku pulang kuliah kayak gitu-gitu. hampir setiap hari atau Hampir setiap hari. hampir setiap hari ya. Mungkin karena ada kebosanan juga kali nggak sih Bintang di hubungan? Pasti. Iya kan, namanya tiap hari ketemu gitu kan. Iya. Tapi dari yang kamu bilang dikekang, dilarang, bahkan temen kamu dilabrak, Iya. kamu udah sempet ngobrol sama dia nggak sih? Kalau ngobrol sih udah sering, Madam. Jadi aku udah ngobrol terus-terusan, dimana aku bilang bisa nggak jangan kayak anak kecil gitu. Oke. Jadi masa teman aku, padahal aku tuh cuma bahas tugas kayak gitu-gitu doang, Madam. Dan sempat dimana abang ipar aku sendiri juga dicemburuin. Wow. Nah, Wow. Amazing ya itu ya. Oke. Lanjut. nah, jadi di situ dia bilang, lu emang suka ya sama apa lu suka sama abang ipar lo? Dia bilang gitu. Kayak aku bilang, hah? Kan itu dia udah keluarga aku gitu loh, Madam. Iya, betul. Nah, masa iya harus dicemburuin? Nggak percaya itu kah sama aku kayak gitu. Dia mau dipercaya tapi dia sendiri nggak percaya sama aku, Madam. Sakit ya Bintang. Wah, sakit banget. Matamu kok sih. berkaca-kaca sih? Aduh, ini kayaknya. Oke. Sekarang kamu sudah selesai sama dia ya? Udah berapa lama?
Udah dari bulan apa ya, Madam? Udah lama juga sih. Udah hampir setahun? Belum, masih beberapa bulan. Masih beberapa bulan ya. Oke, 4 tahun hubungan dikekang, dilarang, ya bisa dikatakan toksik. Tapi kamu pernah melakukan kekerasan kayak dipukul gitu fisik? Untuk itu enggak? Nggak, kekerasan verbal juga? Enggak ada. Nggak ada ya, cuma lebih ke kayak dia cemburu aja sih, Iya. posesif aja sih. Pernah kamu tanya nggak, sebenarnya kamu tuh cemburu posesifin aku tuh karena kamu sayang kah atau apa? Enggak sih, aku cuma berpikir kayak gini, apa dia obses sama aku? Oh, oke. Jadi mungkin entah itu keluarganya, entah itu semua teman-temannya juga. Mhm. Di saat aku putus, jadi temennya pada nyerang aku. Diserang gimana maksudnya? Kayak, lu kok jadi cewek nggak kasihan apa sama cowok lu gitu. Oh, oke. Ya mungkin dari pihak cowoknya juga mengatakan yang enggak juga. Kita Iya. nggak tahu. Biasanya kita tuh akan selalu menjadi cerita buruk ya. Wah, Ini betul ceritanya itu, orang lain itu. banget. Pasti. Tapi it's okay, dengan kamu udah 4 tahun ini kan pada akhirnya kamu berhasil pas ya. Gimana cara kamu memanage-nya? Justru aku mau tanya ya, 4 tahun ini kan bukan waktu yang sebentar ya. Oke, 4 tahun itu ya nggak waktu sebentar sih. Mm-mm. Lagi pula juga kan aku ada dorongan dari keluarga. Keluarga juga nggak setuju, nggak restuin, jadi ya udah, jadi kayak cukup. Udah selesai yang mengakhiri kamu? Ya aku yang mengakhiri. Yang mengakhiri dia terima? Dia nggak terima sampai di mana dia langsung ke rumah. Oke, langsung ketemu orang tua. Enggak. Jadi papa aku langsung nanya ke aku, itu siapa? Dia bilang. Aku bilang, bukan pak, itu cuma orang temen. Kayak gitu. Oke. Tapi Bintang, aku salut juga sih sama kamu. Di 4 tahun itu kan memang bukan tahun-tahun yang mudah ya. Bukan tahun yang sangat happy untuk pasangan muda mungkin. Di usia kamu tuh harusnya bisa menikmati pasangan-pasangan yang ideal, layaknya pasangan muda lah. Iya. Happy, tapi ternyata kamu harus merasakan toksik yang luar biasa. Sebenarnya dikekang, dilarang itu juga salah satu bentuk apa ya, yang bikin mental kita tuh terganggu juga. Nah, apalagi udah sampai ngelabrak temen ya. Iya. Itu yang malu kita sebenarnya. Iya, sebenarnya aku juga yang malu gitu loh. Iya kan? Karena aduh ini gimana nih kata teman-teman gue, kok lu punya pasangan yang seperti ini, pasti akan kayak gitu. Dan sampai pada akhirnya mungkin kamu ada di titik nyerah, udah deh kayaknya gue udah cukup nih. Iya. Udah cukup, sampai kamu mengambil keputusan. Berapa lama kamu sembuhnya? Sembuhnya itu ya beberapa bulan sih, karena nggak pernah mikirin dia lagi gitu loh. Jadi ngelakuin aja hal positif yang kayak ya main game atau apa Atau mungkin kamu move on jalur ilfil. Iya, itu. Iya kan? Iya benar. Cara move on paling ampuh itu jalur ilfil. Iya, karena di jalur ilfil juga kan kayak gimana ya? Kalau dia ngelakuin yang nekat juga kayak, ih apaan sih nih orang? Iya. Tapi dia pernah nggak melakukan hal yang paling nekat? Ya ada sih. Kayak bisa-bisanya dia tuh, aku lagi ngajar di tempat aku ngajar, dia datang naik ke atas. Aku boleh nggak ngobrol sebentar? Ngobrol sama kamu sebentar. Aku bilang, aku langsung bilang kayak, lu nggak lihat gue lagi ngajar? Aku bilang gitu. Jadi kayak, kan aku di situ satu sisi aku juga kerja, jadinya kan kayak bisa nggak sih nggak usah ganggu gitu. Iya benar. Karena kita udah pengen hidup tenang ya tanpa dia ya. Terus sampai sekarang masih suka ganggu? Masih. Wah, tapi kamu sekarang udah biasa aja ya? Udah biasa. Udah biasa aja. Ya, coba dibiasain gitu. Pasti bisa kok. Tapi Bintang ada nggak sih mau mungkin menyampaikan pesan nih buat penonton yang sudah terbebas nih 4 tahun, 3 tahun loh gue dikekang gitu dan gue terlepas dari hubungan toksik ini. Oke, apa ya pesannya ya? Ya pokoknya kita juga kalau emang mau terbebas ya kita juga harus istirahat. Jangan terlalu dipikirin gitu loh. Kalau emang udah termasuk ke arah toksik, mending lepas. Yes. Daripada kita yang sakit, daripada mental kita yang rusak. Jadi udah kita free, langsung bebasin aja. Benar. Oke.
Oke, Bintang, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah datang Oke, di Madam. Terima ruang kasih Madam. juga. Next time kalau misalkan mau konsultasi lagi boleh. Boleh Kita banget, Madam curhat Tiara. bareng di sini. Oke. Masih sakit nggak apa-apa, nikmatin dulu sakitnya. Lambat Iya. laun juga pasti bakal sembuh. Ya. Oke, Madam. Obat itu emang pahit tapi menyembuhkan. Iya, siap, Madam. Oke, terima kasih Bintang. Terima kasih, Madam. Yes. Dan teman-teman, di segmen ini kita tuh banyak banget belajar mengenai hubungan toksik. Dari mulai yang mengirim surat sampai ada yang langsung datang ke sini. Ternyata emang hubungan toksik tuh semenyakitkan itu ya, semerusak mental kita dan diri kita. Jadi buat kalian semua yang mungkin sekarang sudah berada atau merasakan hubungan kalian tuh tidak sehat, sudah merasa hubungan kalian tuh adalah hubungan yang toksik, belajar perlahan untuk melepaskan. Dan ingat, kalian bukan takut kehilangan, tapi karena kalian hanya tidak terbiasa tanpa kehadiran pasangan kalian yang selalu menemani kalian. Dan sekali lagi teman-teman, obat itu emang pahit tapi menyembuhkan. Jadi apapun itu, jangan sampai menyakiti diri hati sendiri, jangan sampai membuat mental kalian hancur hanya karena hubungan yang belum tahu akhirnya mau bagaimana. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama Ruang Konsultasi Madam Tiara. Bye-bye.